Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Seseorang dikatakan sebagai penduduk miskin apabila memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tahukah kamu, jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini mencapai 9,63% dari total jumlah penduduk, yaitu lebih dari 273 juta jiwa. Melihat data tersebut, pemerintah dalam perkembangannya terus melakukan berbagai cara untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, terutama di daerah perdesaan, agar tidak ada lagi ketimpangan antara desa dan kota. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah melalui pengadaan dana desa. Dana desa dicanangkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengalokasikan dana kepada desa-desa di seluruh Indonesia untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan desa, termasuk pengentasan kemiskinan. Namun, dalam praktiknya, penggunaan dana desa dalam pengentasan kemiskinan masih sulit dilaksanakan karena kerap kali tidak tepat sasaran, minimnya partisipasi masyarakat desa, hingga kurangnya pengawasan dan transparansi pada pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Adapun salah satu desa yang dinilai berhasil dalam pengentasan kemiskinan menggunakan dana desa adalah Desa Sariwangi. Sebuah desa yang berada di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dan terletak 13 km dari kota Bandung, serta memiliki wilayah seluas 2,21 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 9.127 jiwa. Desa ini tergolong sebagai desa mandiri yang termasuk ke dalam 100 besar desa dengan indeks desa membangun tertinggi, yaitu 0,96, serta memiliki skor SDGs desa mencapai 41,59 dari 100, dan skor SDGs desa nomor 1 yaitu desa tanpa kemiskinan mencapai 72,36 dari 100. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut, kami mendatangi Desa Sariwangi untuk melihat bagaimana keberjalanan dan keberhasilan praktik penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan dana desa. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan oleh desa lainnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk meninjau lebih lanjut, kami melihat efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana desa yang diukur melalui peran kelembagaan, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat untuk menjawab pertanyaan, apa saja faktor keberhasilan dalam pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan Desa Sariwangi? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan wawancara kepada pemerintah desa dan masyarakat setempat, dilengkapi dengan observasi dan studi literatur, yang selanjutnya diolah secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif dengan melakukan analisis partisipasi masyarakat untuk menilai sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, analisis program kegiatan untuk menilai sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memastikan bahwa program atau kegiatan yang diadakan telah tepat sasaran. Analisis kelembagaan menggunakan analisis stakeholder untuk melihat bagaimana pengaruh dan kepentingan tiap lembaga yang terlibat, serta analisis pembiayaan dengan melihat penggunaan dana desa untuk setiap program atau kegiatan yang dilakukan, untuk mengetahui dan memastikan bahwa dana desa telah digunakan secara tepat dan efektif. Berikut kami tayangkan proses keberhasilan Desa Sariwangi dalam memanfaatkan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan. Jauh sebelum saat ini, Desa Sariwangi merupakan salah satu desa yang dianggap memiliki tingkat kemiskinan yang memprihatinkan di tengah pertumbuhan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini membuat pemerintah desa memerlukan pertimbangan yang matang dalam pelaksanaan pembangunan. Selama ini, terdapat berbagai bidang yang didanai pemerintah Desa Sariwangi menggunakan dana desa, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Hingga tahun 2019, prioritas tertinggi penggunaan dana Desa Sariwangi adalah dalam bidang pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa. Sedangkan prioritas terendah adalah dalam bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Hal ini turut menggambarkan bahwa peningkatan ekonomi masyarakat belum terlalu menjadi prioritas pemerintah desa pada saat itu. Adapun pada tahun 2020, terdapat upaya perubahan fokus prioritas penggunaan dana desa, yaitu dengan prioritas utama adalah pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Salah satu alasan yang berpengaruh besar terhadap perubahan fokus prioritas pemerintah ini adalah adanya usulan masyarakat dalam Musrenbangdes, yaitu berupa pengajuan kegiatan atau program yang dibutuhkan masyarakat dalam pemulihan ekonomi yang disampaikan melalui Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat. Usulan-usulan tersebut ditampung dan menjadi input dalam penentuan prioritas pengalokasian dana desa. Dalam hal ini, prinsip partisipasi masyarakat yang diterapkan oleh Desa Sariwangi cukup baik, sehingga dapat mendukung pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat.
Alasan lainnya disebabkan oleh COVID-19 yang dapat memperparah tingkat kemiskinan di Desa Sariwangi karena kondisinya yang dapat menyulitkan ekonomi masyarakat. Serta terdapat arahan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait fokus penggunaan dana desa untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, terutama dalam pengentasan kemiskinan. Karena itu, pemerintah desa mengupayakan prioritas penggunaan dana desa pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak dan bidang pemberdayaan masyarakat desa mulai dari tahun 2020. Dalam fokus prioritas penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan tersebut, terdapat beberapa kegiatan atau program yang dilakukan yang terdiri atas bantuan atau subsidi berupa bantuan tunai langsung, program padat karya tunai desa yang terdiri atas pelatihan tenaga kerja terampil dalam pembangunan infrastruktur dan pertanian yang mampu menarik minat dan bakat penduduk miskin desa, terutama di luar masa tanam dan panen pertanian dan perkebunan. Kemudian, terdapat upaya pengentasan kemiskinan lainnya yang dilakukan dengan pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan institusi desa seperti koperasi desa dan BUMDes sebagai upaya dalam peningkatan pemerataan akses hidup yang layak, lapangan kerja, permodalan, serta kepemilikan aset melalui program perlindungan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, terdapat pula pemberian kemudahan akses terhadap fasilitas dasar kepada masyarakat miskin, seperti bantuan layanan pendidikan, bantuan sanitasi layak, hunian layak, serta penggunaan listrik. Dalam keberjalanannya, pemerintah Desa Sariwangi selalu berupaya untuk memastikan program yang dilaksanakan tepat sasaran. Salah satunya adalah dengan melakukan verifikasi penerimaan bantuan pada program bantuan langsung tunai untuk memastikan bahwa data yang ada benar-benar valid dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun tahap penyaluran bantuan langsung tunai secara garis besar terdiri atas 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap identifikasi atau pendataan penerima, kemudian dilanjutkan oleh tahap verifikasi, di mana hasil pendataan dari RT atau RW akan diverifikasi dengan memastikan bahwa data yang ada benar-benar valid dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah verifikasi selesai, dilakukan tahap validasi dan penetapan hasil pendataan dengan melaksanakan musyawarah desa khusus yang mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu proses penetapan penerima. Setelah penerima bantuan telah ditetapkan, dilakukan tahap penyaluran bantuan yang diberikan langsung dari pemerintah desa ke penerima bantuan. Dan tahap terakhir adalah tahap monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar diterima oleh penerima yang tepat dan digunakan untuk keperluan yang sesuai. Hal serupa juga dilakukan dalam pelaksanaan program padat karya tunai. Dari ke-6 tahapan tersebut, 5 tahapan yang ada memiliki tujuan utama untuk memastikan program yang ada tepat sasaran, yaitu pada tahap identifikasi proyek, kemudian tahap pemilihan pekerja, di mana pekerja yang diutamakan adalah warga desa Sariwangi yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, terdapat tahap pelaksanaan proyek. Setelah proyek selesai, terdapat tahap pembayaran gaji. Lalu, yang terakhir, terdapat tahap monitoring dan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan dengan baik dan memperbaiki proses jika terdapat kekurangan yang dilaksanakan oleh masyarakat serta pemerintah desa. Berbagai program dan kegiatan dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut tidak jauh dari pengawasan yang dilakukan setiap 3 kali setahun dengan harapan bahwa program yang ada dapat dipastikan berjalan dengan semestinya, serta sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program-program selanjutnya. Adapun pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Di balik upaya dalam pengentasan kemiskinan tersebut, terdapat peran dari berbagai lembaga, di antaranya pemerintah desa, tokoh masyarakat, badan permusyawaratan desa, RT dan RW, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK, tim pendamping desa, BUMDes, Karang Taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Dengan melihat kepentingan dan pengaruh tiap lembaga, pemerintah desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau LPMD merupakan key players yang memiliki signifikasi terbesar dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini mengartikan baik masyarakat maupun pemerintah desa sudah memiliki andil dan peran yang sama-sama penting dalam pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan alokasi pembiayaan pengadaan program atau kegiatan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, program bantuan langsung tunai yang dalam penganggarannya termasuk ke dalam bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Dalam alokasi dana belanja desa tahun 2021, bidang ini memiliki anggaran belanja terbesar, yaitu sebesar 35% dari pendapatan desa dan dialokasikan untuk program bantuan langsung tunai sebesar 30%. Hal serupa terjadi pada tahun 2022 dengan proporsi anggaran belanja bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa sebesar 30% dari pendapatan desa dan dialokasikan untuk program bantuan langsung tunai dengan proporsi dana sebesar 25%. Adapun pada tahun 2023, terjadi penurunan anggaran belanja desa pada bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak, yaitu dengan proporsi anggaran sebesar 12% dengan pengalokasian untuk program bantuan langsung tunai sebesar 10%. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya arahan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait kebijakan pengelolaan dana desa pada tahun 2023 yang membatasi penggunaan dana desa untuk pengadaan program BLT paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran dana desa.
Kemudian, program atau kegiatan yang kedua yaitu padat karya tunai desa yang termasuk ke dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan anggaran dana yang juga cukup besar. Pada tahun 2021, proporsi anggaran belanja bidang ini berada di bawah bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa, serta bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Akan tetapi, pengadaan program padat karya tunai desa ini mendapatkan alokasi dana sebesar 18% dari 22% proporsi anggaran belanja untuk bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021 dan sebesar 20% dari 24% proporsi anggaran belanja untuk bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, bidang pemberdayaan masyarakat memiliki proporsi anggaran belanja terbesar kedua setelah bidang penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu dengan proporsi anggaran belanja sebesar 28%, yang 25%-nya dialokasikan untuk program padat karya tunai desa. Kenaikan anggaran untuk program padat karya tunai desa ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait kebijakan pengelolaan dana desa pada tahun 2023 yang mengarahkan pengutamaan program pemulihan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, program atau kegiatan yang ketiga yaitu pengembangan BUMDes yang termasuk ke dalam bidang pembinaan masyarakat desa. Pada tahun 2021, bidang ini memiliki proporsi anggaran belanja yang cukup kecil dibandingkan bidang lainnya, yaitu dengan proporsi anggaran belanja sebesar 8% dan 3%-nya dialokasikan untuk pengembangan BUMDes. Sedangkan pada tahun 2022, proporsi anggaran belanja bidang pembinaan masyarakat desa adalah sebesar 8% dengan alokasi dana untuk pengembangan BUMDes sebesar 4%. Namun, pada tahun 2023, proporsi anggaran bidang pembinaan masyarakat meningkat cukup signifikan menjadi 16%, yang 11%-nya dialokasikan untuk pengembangan BUMDes. Dan program atau kegiatan yang terakhir, yaitu pemberian kemudahan akses terhadap fasilitas dasar kepada masyarakat miskin dan termasuk ke dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa. Pada tahun 2021, bidang ini memiliki proporsi anggaran belanja yang juga tergolong kecil dibandingkan bidang lainnya, yaitu dengan proporsi anggaran belanja sebesar 7% dan 3%-nya dialokasikan untuk pemberian kemudahan akses terhadap fasilitas dasar kepada masyarakat miskin. Sedangkan pada tahun 2022, proporsi anggaran belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa adalah sebesar 9%, dengan alokasi dana untuk pemberian kemudahan akses terhadap fasilitas dasar kepada masyarakat miskin sebesar 7%. Kemudian, pada tahun 2023, proporsi anggaran belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa meningkat cukup signifikan menjadi 14%, yang 6%-nya dialokasikan untuk pemberian kemudahan akses terhadap fasilitas dasar kepada masyarakat miskin. Berdasarkan hasil analisis pembiayaan ini, dapat diketahui bahwa upaya yang diutamakan oleh Desa Sariwangi adalah berupa bantuan tunai dan pemberdayaan masyarakat. Upaya ini sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada setiap tahunnya, yaitu adanya pandemi COVID-19 hingga kondisi pasca COVID-19, di mana bantuan langsung tunai dapat memberikan bantuan finansial guna memenuhi kebutuhan dasar sehingga dapat menurunkan potensi semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Keberjalanan segala upaya pengentasan kemiskinan tersebut, tentunya masih saja terdapat berbagai kendala seperti permasalahan dalam laporan keuangan, di mana pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten memiliki laporan keuangan yang tidak sinkron, sehingga berisiko pada keterlambatan pencairan dana, yang pada akhirnya berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Untuk mengatasinya, pemerintah desa dan kecamatan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam pengoptimalan penggunaan aplikasi Siskodes atau sistem keuangan desa, agar informasi atau laporan keuangan yang dapat diperoleh hanya berasal dari satu sumber dan tidak terdapat informasi simpang siur lainnya. Adanya peran signifikan lembaga, partisipasi masyarakat, pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, dan disertai dengan pengawasan hingga evaluasi, serta didukung dengan pengalokasian dana yang tepat, Desa Sariwangi berhasil meningkatkan statusnya menjadi desa mandiri dengan skor SDGs desa tanpa kemiskinan yang terus meningkat, serta yang terpenting berhasil mengurangi jumlah penduduk miskinnya setiap tahun hingga tahun 2022. Adapun beberapa faktor keberhasilannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi program atau kegiatan. Yang kedua, program atau kegiatan yang dijalankan tepat sasaran karena pelaksanaannya didasari atas kebutuhan masyarakat desa. Yang ketiga, adanya peran dan kontribusi yang imbang antara pemerintah desa dan masyarakat. Dan yang keempat, penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara efektif sesuai dengan kebutuhan. Jika keempat faktor keberhasilan tersebut terus dilaksanakan, hal ini tentunya dapat mendukung upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat di Desa Sariwangi dapat memiliki ekonomi yang stabil hingga dapat mencapai skor maksimal dalam SDG 1 Desa Tanpa Kemiskinan, yaitu mewujudkan tingkat kemiskinan desa yang mencapai 0%. Namun, hal ini dapat lebih mudah diwujudkan jika terdapat pengalokasian dana yang lebih besar pada pemberdayaan masyarakat atau pengadaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih efisien, seperti pengembangan ekonomi lokal di Desa Sariwangi. Itulah kisah keberhasilan Desa Sariwangi sebagai salah satu best practice dalam pemanfaatan dana desa untuk pengentasan kemiskinan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.